Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. هو النبي الذي قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita, diawali dari sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh, yang semoga seluruh rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah tentang bagaimana Al-Qur'an, bagaimana wawasan Al-Qur'an seputar takdir. Tema ini menjadi penting pertama karena seperti kita ketahui bahwa di antara salah satu dari 6 rukun iman, kita mengimani yang namanya takdir atau qada dan qadar. Maka tema ini menjadi sesuatu yang wajib kita kaji untuk kemudian kita mengimaninya sebagai suatu keyakinan, sehingga kemudian keimanan kita mencapai kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Secara bahasa, takdir berasal dari kata qaddara yuqaddiru, yang artinya ketentuan. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan misalnya dalam ayat nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Pada kata qaddarna itu mengandung arti, mengandung penafsiran adalah ketentuan, bahwasannya Allah telah menentukan, salah satunya adalah tentang kematian manusia. Nah, ini definisi atau pengertian dari takdir secara bahasa. Secara istilah, takdir adalah segala yang terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Maka kemudian ketika misalnya kita mendapatkan takdir yang buruk sekalipun, kita tetap harus mengimani. Pertama, karena di dalam Al-Quran sendiri Allah itu menjelaskan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Segala bentuk musibah yang menimpa diri kita, termasuk yang terjadi di atas alam semesta ini, seluruhnya adalah sudah tertulis bahkan sebelum penciptaan alam itu sendiri. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan hal semacam itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya adalah supaya kita ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita tidak larut dalam euforia yang berlebihan, atau misalnya kita mendapatkan musibah dan sesuatu yang kurang mengenakan bagi kita, kita tetap harus bersabar. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Pembahasan tentang takdir tentu sangat berat. Secara lisan mungkin kita senantiasa mengkajinya, membicarakannya, tetapi pada kenyataannya terkadang kita betul-betul diuji. Apakah kemudian kita mengimani dan meyakini takdir tersebut, khususnya takdir buruk? Kenapa? Karena secara manusia, hampir seluruh manusia itu ketika mendapatkan takdir yang baik tentu tidak bermasalah. Sebaliknya, diam-diam baik ya. Ketika mendapatkan takdir yang buruk, itu baru bervariasi sikap manusia, dan kebanyakan tidak sabar. Maka kemudian di dalam Al-Quran di ayat yang lain misalnya
Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Manusia itu memang tempatnya berkeluh kesah. Dikasih kenikmatan dia mengatakan kurang, kemudian diberikan ujian dia menghindar dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Akan tetapi kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap sabar. Dan itulah kemudian menjadi karakteristik dan keistimewaan bagi seorang yang beriman. Nabi SAW kan menggambarkan itu. Seperti kita ingat ketika peristiwa COVID-19 itu kan hadis ini sangat populer. Bagaimana kemudian kita dianjurkan untuk bersabar. Dan itulah adalah karakteristik orang yang beriman. Apabila diberi kenikmatan, bersyukur. Apabila diberi ujian, dia sabar. Dan itulah modal penting bagi kita sebagai kaum beriman untuk mengarungi kehidupan ini. Nah, itulah definisi dari takdir. Akan tetapi kemudian takdir sebetulnya banyak perspektifnya. Bisa kita lihat dengan berbagai macam kacamata. Di antaranya misalnya dengan perspektif sains. Yang pertama adalah bahwa seperti kita ketahui bahwa sains adalah pengetahuan tentang pencipta dan yang diciptakan, hubungan antara Allah dengan dunia. Segala yang terjadi di alam semesta ini, baik di darat maupun di langit, baik itu di dalam dasar lautan maupun di atas benda-benda antariksa, gitu, seluruhnya adalah ketentuan dari Allah. Dan tidak ada Tuhan yang dimiliki oleh setiap agama samawi, gitu, kecuali Islam, gitu, yang memiliki fungsi pemeliharaan alam semesta. Di agama yang lain mungkin fungsi Tuhan itu ya hanya tugasnya itu hanya menciptakan saja. Tetapi kalau dalam Islam itu tidak. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan, Allah kemudian juga memelihara termasuk alam semesta. Maka kemudian Syekh Ibnu Taimiyah itu membagi tauhid itu kepada tiga. Tauhid uluhiyah, yaitu kita meyakini, mengimani bahwa yang menciptakan alam semesta satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak berhenti di situ. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan ada tauhid yang kedua yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Setelah menciptakan, Allah kemudian memelihara dari kehancuran. Nah, salah satunya adalah Allah menciptakan manusia. Di dalam surat Al-Baqarah jelas bahwasanya aku menciptakan manusia sebagai khalifah. Maka tugas dan fungsi seorang manusia idealnya adalah menjaga kelestarian alam. Bagaimana kemudian alam itu tidak dirusak, untuk kemudian alam itu kemudian dimakmurkan, dibangun peradaban di atasnya dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala itu memelihara alam semesta. Bagaimana kemudian benda-benda antariksa itu tidak bertabrakan, walaupun masing-masing itu berotasi, berputar pada porosnya. Dan yang paling sering kita baca misalnya di surat Yasin, bagaimana kemudian matahari itu berotasi, tetapi walaupun berotasi pada orbitnya, tetapi matahari tidak bertabrakan dengan bumi, tidak dengan planet-planet yang lain. Kalau kita visualisasikan itu bagaimana Allah mengatur alam semesta itu, benda-benda antariksa itu sebegitu detail dan sebegitu rapi, gitu ya. Hal-hal ini seharusnya mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Jadi ini yang sering kita gunakan untuk membantah, mematahkan argumentasi pendapat-pendapat orang-orang ateis yang tidak meyakini, mempercayai adanya Tuhan. Maka logika sederhana yang kita gunakan ketika menghadapi orang-orang ateis sebetulnya sangat mudah. Bahwa alam semesta yang sebegitu hebat tentu memiliki
sang pencipta yang lebih hebat. Walaupun misalnya tidak terlihat sang pencipta itu. Kita analogikan misalnya dengan meja. Kita bisa melihat meja ini, tetapi kan kita tidak bisa melihat siapa yang membuat meja ini. Maka logika sederhana itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk mematahkan pendapat para ateis yang tidak meyakini keberadaan Tuhan, termasuk bagaimana kemudian alam semesta itu bekerja. Maka ini menjadi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita melihatnya dari perspektif sains. Pun demikian dengan proses penciptaan manusia. Dan dalam dunia kedokteran modern itu ternyata ditemukan bahwa prosesnya ternyata sama dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian proses perkembangan janin yang ada dalam janin seorang rahim seorang wanita itu ternyata sudah lebih dulu diceritakan oleh Al-Quran. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa Islam atau Al-Quran dengan teori sains sekalipun, teori apapun itu, kedokteran, astronomi, geologi, sosiologi, psikologi, itu sejalan ternyata dengan Al-Quran. Maka keliru ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, banyak ditemukan, banyak kecocokan antara teori-teori ilmiah dengan yang ada di dalam Al-Quran. Maka kemudian para ulama mengembangkan, termasuk salah satunya dalam penafsiran. Nanti kemudian dalam tafsir itu dikenal dengan tafsir sains. Nah, itulah kemudian bagaimana kita melihat takdir itu dengan perspektif sains, dengan kacamata sains. Nah, takdir juga bisa kita lihat, bisa kita kaji dari perspektif misalnya dari teologi gitu. Kenapa? Karena takdir berkaitan erat dengan perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia merupakan manifestasi dari perbuatan Tuhan. Ada 3 arus aliran yang memperdebatkan tentang takdir ini. Aliran yang pertama adalah dari pendapatnya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa semua aktivitas manusia, gerak-gerik manusia itu seluruhnya adalah hak prerogatif Allah. Manusia tidak memiliki sedikit pun andil di dalamnya, walaupun yang mengerjakan adalah manusia. Dalam bahasa ilmiah ini dinamakan teosentris. Yang berpusat adalah Tuhannya. Allah itu yang memiliki peran dominan gitu. Akan tetapi kemudian seakan-akan di sini manusia itu seperti wayang. Dia hanya bergerak ketika Allah menginginkan kaki kanan melangkah, tangan kanan bergerak, maka itu adalah seluruhnya adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa seluruh gerak-gerik manusia itu Allah yang menggerakkan, dan manusia tidak memiliki apapun, andil apapun bahkan dalam gerak-geriknya sendiri. Pendapat ini kemudian dibantah oleh pendapat yang kedua, yaitu pendapat aliran Qadariyah, termasuk Mu'tazilah. Nah, kalau Jabariyah itu yang berpusat itu Tuhannya, maka kemudian Qadariyah sebaliknya. Menurut aliran Qadariyah dan Mu'tazilah gitu ya, gerak-gerik manusia, aktivitas manusia, perbuatan manusia itu seluruhnya secara total yang memiliki kewenangan adalah manusianya. Dan Tuhan Allah itu tidak memiliki campur tangan sedikit pun di dalamnya. Nah, jadi kalau yang Jabariyah itu sangat teosentris, kalau yang Qadariyah Mu'tazilah itu sangat antroposentris. Pusatnya itu manusianya gitu ya. Dua pendapat ini seakan-akan terus
bertikai, seakan-akan tidak menemui titik temu. Maka kemudian coba diketengahi oleh aliran yang namanya Asy'ariyah, yang menggabungkan antara pendapat Jabariyah dengan Qadariyah. Walaupun misalnya manusia itu diberikan kewenangan, manusia itu diberikan kebebasan dalam aktivitasnya, dalam gerak-geriknya, tetapi tentu semuanya adalah dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua aktivitas yang dilakukan manusia nanti di hari kiamat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini kalau kita melihat takdir itu dengan perspektif teologi, ilmu kalam. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita mau berbicara tentang sejarah masing-masing aliran ini gitu ya, bagaimana kemudian misalnya kelompok Mu'tazilah itu sangat mengandalkan yang namanya akal gitu ya. Kelompok Mu'tazilah itu sangat berpijak pada akal pemikiran gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa kenapa kemudian Mu'tazilah itu sangat mengagungkan akal, karena ketika itu ya, filsafat Yunani sedang, umat Islam ketika itu banyak berinteraksi dengan yang namanya filsafat Yunani, dan itu kemudian sedikit banyaknya mempengaruhi para pemimpin aliran Mu'tazilah. Maka kemudian menurut aliran Mu'tazilah, segala sesuatu ajaran agama Islam yang tidak masuk akal mereka tolak. Termasuk misalnya dalam penafsiran, aliran Mu'tazilah itu tidak segan-segan menolak teks Al-Quran, walaupun teksnya itu secara tersurat berbunyi seperti itu. Kelompok atau aliran Mu'tazilah itu sangat mengedepankan yang namanya akal, dan itu adalah bukti histori dari aliran-aliran yang berkembang, aliran teologis yang berkembang dalam sejarah Islam ya. Melihat ya perkembangan yang terlalu maju gitu ya, yang keterlaluan, yang terlalu berdepan, maka kemudian kelompok Asy'ariyah itu melihat bahwa ajaran Islam itu tidak seharusnya meninggalkan teks Al-Quran gitu ya. Tidak meninggalkan teks-teks keagamaan. Kenapa? Karena justru banyak dasar-dasar hukum yang kemudian itu bersumber dari teks Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka kemudian aliran atau kelompok Asy'ariyah yang dipimpin dan dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu kemudian hadir untuk mengkanter segala pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah. Dan aliran Asy'ariyah ini itu dikenal sebagai aliran yang moderat, di pertengahan. Dia tidak terlalu kontekstual, tidak terlalu menggunakan akal, tetapi juga tidak meninggalkan akal. Oleh karena itu aliran Asy'ariyah itu banyak diikuti oleh umat Islam. Termasuk di Indonesia banyak yang kemudian beraliran Asy'ariyah dengan pemimpinnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Kelompok Asy'ariyah ini kemudian dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini bagaimana kemudian takdir itu dilihat dengan kacamata teologi. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika kita melihat dalam Al-Quran gitu ya, Al-Quran itu sendiri sudah mengklasifikasikan gitu, pembahasan tentang takdir. Yang pertama misalnya tentang takdir waktu, bahwasanya mengembalikan yang sudah mati. Dan seperti kita ketahui bahwa ada beberapa nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati ya. Tapi ini adalah kasuistik ya. Ini hanya terjadi pada beberapa nabi saja gitu.
Sedangkan manusia biasa itu sepertinya tidak. Kenapa? Karena sudah takdir Allah. Ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, ya itu sudah takdirnya, sudah selesai itu kehidupan di atas muka buminya. Tetapi dalam Al-Quran itu diceritakan ada beberapa nabi dan rasul yang bisa menghidupkan orang yang mati. Selain Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bisa gitu. Dan ini diceritakan, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya, suatu ketika Nabi Ibrahim itu ditantang oleh kaumnya untuk menghidupkan orang yang sudah mati, sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dengan seizin Allah itu kemudian bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, ini ayat ini berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Sekali lagi, ini hanya terjadi dan bisa dilakukan oleh para nabi dan rasul yang memiliki kemukjizatan, dan itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha bisa segalanya gitu. Nah, yang kedua adalah tentang bagaimana Nabi Musa itu diangkat nabi. Seperti kita ketahui bahwa kisah gitu Nabi Musa alaihissalam sejak periode ibundanya itu hamil, kemudian setting sosial, bagaimana kemudian Raja Fir'aun itu merasa ketakutan karena akan muncul atau akan lahir seorang revolusioner gitu yang akan mengkudeta kepemimpinannya. Maka kemudian Raja Fir'aun memerintahkan kepada siapa saja yang melahirkan bayi laki-laki untuk dibunuh gitu. Nah, kemudian ibunda Nabi Musa alaihissalam itu ternyata dalam keadaan itu ia melahirkan gitu ya, seorang bayi laki-laki yang bernama Nabi Musa. Maka kemudian Allah tidak meninggalkan begitu saja. Allah seakan-akan membuat skenario yang luar biasa detail dan di luar nalar gitu ya. Bagaimana kemudian Allah mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa, dan satu-satunya manusia yang selain Nabi dan Rasul yang mendapat wahyu itu adalah ibunda Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menghanyutkan bayi laki-laki yang baru ia lahirkan di Sungai Nil. Nah, kemudian dimasukkanlah ke dalam keranjang dan dihanyutkanlah bayi laki-laki atau Nabi Musa alaihissalam. Dari dari pesisir sungai ya, dari pinggiran sungai, kakanda Nabi Musa alaihissalam itu mengikuti, memantau di mana kotak bayi itu berlabuh gitu. Dan ternyata betul saja gitu. Karena ini adalah bagian dari skenario Allah, bayi Nabi Musa itu pun sampai kepada istri Raja Fir'aun gitu. Kemudian diambil dan diasuhlah bayi laki-laki itu. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana kemudian bayi Nabi Musa ini, bayi laki-laki itu kemudian dipertemukan lagi dengan ibunya yang asli, ibunda Nabi Musa. Jadi setelah diangkat atau digendong oleh oleh Asia, istrinya Fir'aun, itu Nabi Musa nggak berhenti nangis gitu, nangis terus ya. Maka kemudian dibukalah sayembara gitu. Barang siapa yang bisa menemukan, yang bisa menyusui bayi ini, maka akan mendapatkan upah yang setimpal. Maka kemudian kakanda Nabi Musa yang sudah mengamati dan memantau itu kemudian memberanikan diri mengatakan bahwa ibundanya itu bisa menyusuinya. Dan benar saja kemudian ibunda Nabi Musa itu kembali menyatu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu semuanya diceritakan dalam Al-Quran secara detail, secara rinci gitu. Dan inilah kemudian takdir tentang bagaimana waktu-waktu itu sudah sedemikian rapi diatur oleh Allah. Momen-momennya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau jujur ya, kita melihat nonton gitu ya, sinetron-sinetron terbaik yang pernah kita lihat, film-film Hollywood sekalipun gitu ya,
Saya rasa skenario ini yang terbaik gitu ya. Bagaimana kemudian skenario mulai dari kelahiran, bahkan nanti sampai diangkat dan dijadikan sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Nabi Musa itu keluar dari Mesir yang pertama kali. Kenapa? Karena khawatir ketika itu dia takut dieksekusi. Kenapa? Karena ketika itu dia nggak sengaja membunuh gitu ya. Maka kemudian khawatir dieksekusi, kemudian Nabi Musa keluar dari Mesir dan sampai ke suatu tempat yang dikenal dengan Madian. Di Madian itu kemudian Nabi Musa bertemu dengan kedua putrinya Nabi Syuaib, dan kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya Nabi Syuaib. Setelah itu tidak beberapa lama kemudian Nabi Musa diwahyukan untuk kembali masuk lagi ke Mesir. Dan bagaimana kemudian, nah ini adalah hal yang terpenting, adalah bagaimana kemudian Nabi Musa itu hampir berjumpa dengan Allah di Bukit Sinai. Tapi hampir. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam ternyata tidak sanggup gitu. Tidak kuat. Suatu ketika Nabi Musa dalam perjalanan kemudian melihat semacam ada api gitu. Maka kemudian Nabi Musa minta izin kepada istrinya untuk agak sedikit naik ke atas Bukit Sinai gitu, untuk mendekati api tersebut gitu. Dan ternyata benar saja gitu. Ketika sudah tiba waktunya untuk berjumpa dengan Allah, ternyata Nabi Musa pingsan. Ya, tidak hanya Nabi Musa, gunung-gunung pun kemudian tidak kuat, hancur gitu. Maka di situ kemudian Nabi Musa mendapatkan julukan Kalimullah. Ya, satu-satunya ya selain Nabi Muhammad, Nabi Musa adalah nabi dan rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Nabi Musa ini kan sedemikian rapi, sedemikian lengkap gitu ya. Dan itu adalah sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah juga dibangkitkannya makhluk hidup gitu ya. Bahwa nanti ketika tiba waktunya gitu ya, tiba waktu hari kiamat gitu ya, maka nggak ada tuh satu makhluk pun yang kemudian nego gitu sama Allah. Ya Allah, ini tanggung nih proyek saya sedikit lagi nih gitu ya. Gak bisa. Kenapa? Waktunya udah ditentukan gitu ya. Ketika kemudian sudah datang waktu itu, hari kiamat, maka tidak ada satu makhluk pun yang kemudian bisa melawan kehendak takdir waktu tersebut. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadh zalimuna illa kufura. Hanya orang-orang zalim, hanya orang-orang non muslim yang tidak meyakini kita nanti akan dihidupkan kembali. Ya, ketika terjadi hari kiamat, menurut orang-orang kafir, orang-orang non muslim, ya sudah selesai kehidupan itu gitu. Tetapi kita kan tidak gitu. Kita masih meyakini, kita masih mengetahui ada kehidupan kedua gitu, dan ada kematian kedua gitu. Maka kemudian dalam Al-Quran, Rabbana amattanas nataini wa ahyaitanas natain, kita akan dihidupkan dua kali dan dimatikan dua kali. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Maka kemudian perkara hidup kembali gitu ya, pasca kehidupan duniawi, ini lagi-lagi perkara yang nggak mudah ini gitu ya. Dan ini urusannya ini adalah biasanya didiskusikan oleh para filosof ini gitu ya. Bagaimana kemudian kita yang sudah berubah menjadi tulang belulang itu bisa hidup kembali gitu ya. Nah, ini kan secara nalar sepertinya di luar nalar ini. Tetapi kita harus mengimani itu. Tetapi kita harus meyakini itu. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu ayyakula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil kalau Allah udah berkehendak gitu ya. Kalau Allah udah mengatakan A, pasti terjadi gitu ya. Maka kemudian perkara dihidupkannya kita kembali pasca kehidupan duniawi ini menjadi perkara yang tidak main-main ini gitu ya. Urusannya keimanan gitu ya. Maka kemudian buktikan
kalau kita mengimani kehidupan akhirat, buktikan bahwa kehidupan duniawi kita tidak sia-sia, bahwa kehidupan kita penuhi dengan amal kebaikan dalam rangka untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat. Ini yang pertama, bagaimana Al-Quran berbicara tentang takdir waktu. Nah, yang kedua adalah tentang manusia, tentang kehidupan manusia. Bagaimana kemudian setiap manusia itu sudah ditentukan kadar rizkinya, selain ajal gitu ya, selain kematian. Yang kedua adalah rizki. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Misalnya gitu, kita sudah ditentukan gitu ya, per bulannya mendapat pendapatan itu kurang lebih 0,5 M misalnya gitu, 500 jutaan gitu. Tapi kan kita tidak tahu gitu ya, potensi kita untuk memaksimalkan 500 juta ini kan kita nggak tahu gitu ya. Bisa jadi kita teledor, bisa jadi kita terlena gitu ya. Maka kemudian yang tadinya 500 juta itu ternyata diganti oleh Allah menjadi 500 ribu misalnya gitu. Dan itu adalah takdir dari Allah ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan labaghaw fil ardi, kebanyakan gitu ya, manusia itu ketika Allah sudah berikan, limpahkan rizki yang banyak, kebanyakan banyak yang terlena gitu ya. Maka kemudian bisa jadi itu hikmahnya, kemudian rizki kita mungkin ya sekian gitu ya. Kenapa? Karena itu Allah masih sayang sama kita gitu ya, supaya kita tidak terlena gitu ya, ibadah kita nggak disibukkan dengan mengurus harta dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama tentang rizki. Nah, yang kedua adalah tentang kejadian manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ya. Bagaimana kemudian proses manusia, kehidupan manusia diawali dari masih bayi, mungkin tidak memiliki kekuatan tenaga yang banyak, maka kerjaannya bayi adalah nangis, makan, minum, tidur. Itu kalau bayi gitu ya. Nah, kemudian kan Allah menjadikan kita remaja, sampai kemudian Allah menjadikan kita dewasa, sampai saat ini kita sudah pada usia senja gitu ya. Dan tidak sedikit kemudian banyak yang kembali ke, walaupun usianya itu sudah senja, sudah tua gitu ya, tetapi kan tidak sedikit kita temukan seakan-akan kembali seperti anak-anak gitu ya. Dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur sedemikian gitu ya. Jadi tidak bisa kita protes gitu ya. Maunya muda terus gitu ya, maunya dewasa, nggak bisa. Kenapa? Ya karena sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah. Tidak bisa kemudian kita nego sama Allah, ya Allah aku nggak mau tua, nggak bisa ini. Karena sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah amal perbuatan manusia. Sedekah yang kita sedekahkan itu kemudian jangan sampai kemudian kita nodai dalam tanda kutip. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ketika kita sudah mengeluarkan untuk pembangunan masjid misalnya, maka jangan kita kotori dengan perasaan ria, perasaan untuk mencari selain Allah gitu. Jangan sampai. Kenapa? Karena kunci dari ibadah itu sebetulnya adalah keikhlasan lillahi ta'ala gitu ya. Spiritnya itu ke sana. Jangan sampai kemudian untuk yang lain. Kenapa? Sia-sia amal ibadah kita, sia-sia sedekah kita gitu. Maka sekali lagi ini adalah takdir dari Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, amal ibadah, sedekah, zakat, kita nawaitukan lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang alam
dan itu sungguhnya termasuk dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa benda-benda langit seperti matahari itu berrotasi pada porosnya ya, pada orbitnya, tetapi lagi-lagi tidak berbenturan, dan itu adalah ketentuan dari Allah. Tidak hanya itu, air, bagaimana kemudian Allah menurunkan air dari hujan, itu pun kadarnya, ukurannya pun sudah tepat, sudah pas gitu ya. Tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Pertanyaannya adalah kenapa terjadi banjir gitu. Nah, ini yang bisa kita diskusikan gitu ya. Secara dasar gitu ya, Allah itu sudah tepat, itu sudah pas kadarnya gitu ya. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Ya. Tujuan utama di antara Allah menurunkan air dari hujan adalah untuk menghidupkan ya tanah-tanah yang tandus sekalipun. Nah, itu tujuan awal dari diturunkannya Al-Qur'an. Maka kemudian kita patut bersyukur nih di Indonesia gitu ya, bagaimana kemudian alam kita begitu subur gitu ya. Bahkan ada pepatah mengatakan tongkat kita tanam pun itu menjadi tanaman gitu ya, sebegitu suburnya. Dan ini menjadikan kita harus pribadi-pribadi yang lebih bersyukur hidup menjadi seorang muslim Indonesia. Kenapa? Karena anugerah Allah itu luar biasa. Nah, selanjutnya itu kan tergantung gitu ya, bagaimana kemudian kita mengolah alam kita, resources kita, sumber alam kita itu kemudian sampai kemudian kembali kepada kita, apakah itu sudah bijak, sudah tepat atau belum gitu ya. Maka kemudian ini adalah takdir tentang alam, termasuk penciptaan langit dan bumi gitu ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Yang perlu digarisbawahi dari ayat ini adalah banyak ayat Al-Qur'an itu berbicara tentang simbol gitu ya. Di ayat ini misalnya Allah kenapa banyak menyebutkan 7 gitu ya. Khalaqa sab'a samawati wa minal ardi, 7 langit dan 7 lapisan bumi gitu ya. Yang ternyata oleh para saintis, para ilmuwan itu diketemukan, oh itu adalah lapisan bumi gitu ya, atmosfer gitu ya. Itu luar biasa gitu. Banyak sekali simbol-simbol yang Allah taruh dalam Al-Qur'an gitu ya. Tergantung kita menangkap simbol itu sebagai apa gitu ya. Kalau kita sebagai seorang ilmuwan, seorang saintis, ketemu tuh, oh ternyata maksud 7 bumi itu misalnya ada 7 lapisan atmosfer bumi, supaya kemudian sinar matahari itu tidak langsung mengenai bumi kita. Nah, itulah semua termasuk dari takdir Allah tentang alam semesta. Untuk termasuk balasan bagi orang kafir adalah seluruh amal ibadahnya, seluruh aktivitasnya itu akan seakan-akan tersapu oleh angin badai ya, badai angin gitu ya. Di dalam Al-Qur'an, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Seakan-akan terjadi badai itu kemudian menyapu seluruh apa yang sudah diusahakan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka berlandaskan bukan la ilaha illallah gitu ya. Maka beruntung lagi-lagi nih kita ya, sebagai kaum beriman, kita meyakini asyhadu alla ilaha illallah, kita mendapatkan 1 poin gitu ya dibandingkan orang-orang kafir. Kenapa? Karena sehebat apapun gitu ya produktivitas mereka gitu ya, karya mereka gitu ya, ujung-ujungnya yang mereka nggak ada apa-apanya gitu ya. Sebaliknya, balasan orang-orang yang beriman diantaranya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di bumi gitu ya, banyak sekali janji-janji Allah yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Nanti orang-orang yang beriman itu banyak sekali rizki yang tidak terduga-duga gitu ya.
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kuncinya adalah kita tawakal gitu. Dan inilah perbedaan bagaimana kemudian Allah menjanjikan balasan orang yang kafir dengan orang yang beriman. Lagi-lagi pilihan ada pada kita gitu. Kita menyesali kita sudah beriman kepada Allah atau tidak. Justru kita menyukurinya. Kita bersyukur, alhamdulillah aku dilahirkan dari orang tua yang muslim, yang Islam gitu ya. Kenapa? Karena aku yakin ya di hari kiamat kelak gitu ya, tidak ada ya semua amal ibadahku yang sia-sia. Kenapa? Karena dilandaskan oleh la ilaha illallah. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kemudian ayat-ayat takdir itu difahami dan ditafsirkan oleh para penafsir. Nah, misalnya Sayyid Qutb ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Saya bacakan tafsirannya. Menurut Sayyid Qutb, ayat di atas mengatakan bahwa Allah adalah pelaku pertama dan pelaku satu-satunya terhadap apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apa yang terjadi pada manusia. Manusia hanya dapat memilih dan berusaha, tetapi realisasi perbuatan itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah dan qadarnya. Nah, ini merepresentasikan aliran Asy'ariyah ini gitu ya. Bagaimana kemudian manusia itu diberikan kebebasan dengan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Qutb adalah seorang penafsir dari Mesir di abad 19 ya. Sayyid Qutb mengarang tafsirnya itu justru di dalam penjara. Sayyid Qutb dipenjara karena tahanan politik. Tetapi dengan tafsirnya yang berjudul Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb berhasil memotivasi rakyat Mesir untuk bangkit melawan penjajah Perancis ketika itu gitu. Nah, gitu. Jadi luar biasanya ulama, para penafsir itu gitu ya. Memiliki pengaruh gitu ya kepada para umat, para jamaah. Buktinya Sayyid Qutb gitu ya. Beliau kemudian berhasil ya memotivasi rakyat Mesir untuk bangkit melawan penjajah Perancis gitu. Jadi sekali lagi ini membuktikan keliru yang mengatakan bahwa para ulama, para penafsir itu tidak memiliki kontribusi dalam bangsa gitu ya. Keliru gitu. Termasuk di dalam konteks Indonesia misalnya, begitu banyak founding father Indonesia itu justru dari kalangan para ulama gitu. Jadi yang membentur-benturkan antara ulama dengan bangsa itu suatu yang ahistoris gitu ya. Dia mengkhianati sejarah itu ya. Dia nggak ngerti sejarah. Justru sebaliknya gitu ya. Para ulama itu justru garda terdepan gitu ya dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau di dalam konteks Mesir itu sendiri ada seorang ulama fikih ya, namanya Sayyid Sabiq gitu ya. Diceritakan ya Sayyid Sabiq mungkin malamnya dia di pengajian gitu ya, mengajarkan keilmuan agama. Siangnya ya dia juga megang senjata gitu ya, melawan penjajah Mesir ketika itu. Nah, ini terkait dengan tafsir Sayyid Qutb. Kemudian yang kedua adalah tafsir Tabari ya. Di dalam ayat Al-Qur'an, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu ya. Saya bacakan tafsirnya. At-Tabari mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz, tertulis dan tergambarkan bilangannya. Ia atau Allah mengetahui segala sesuatu tanpa ada yang tersembunyi gitu ya. Nah, para jamaah, ada yang tadi saya terlewat ya terkait dengan takdir gitu ya. Takdir itu kan adalah ketentuan yang Allah berikan kepada manusia gitu ya. Dan itu kan semua sudah tertulis di suatu tempat yang dikenal dengan
Mahfuz. Ada yang mengatakan Baitul Izzah. Kapan tertulisnya? Kapan ditentukannya? Nah, ini kan pertanyaan. Jawabannya adalah pada malam Lailatul Qadar gitu. Maka kemudian pada malam Lailatul Qadar, kenapa kemudian banyak dari umat Islam itu yang memburu gitu ya? Karena umat Islam itu ingin, pribadi-pribadinya mereka itu ingin supaya masing-masing kita, supaya takdir kita itu adalah takdir yang baik-baik saja. Maka di malam Lailatul Qadar itu kita selalu bermunajat, kita selalu perbanyak ibadah, sholat gitu ya, dan berdoa, ya Allah mudah-mudahan di malam takdir ini, malam Lailatul Qadar ini, takdir kayak saya semuanya baik gitu ya. Dan ini kita temukan misalnya dalam Al-Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu selain ditentukannya takdir-takdir kita manusia, itu juga malam diturunkannya Al-Quran sekaligus. Jadi Al-Quran seperti kita ketahui diturunkan dengan dua tahap. Ya, tahap pertama itu sekaligus, gitu ya, yaitu dari Allah ke suatu tempat yang dikenal dengan Lauhil Mahfuz, yang dikenal dengan Baitul Izzah. Nah itu para ulama kemudian menceritakan, menjelaskan ini terjadi di penghujung malam bulan Ramadan. Tapi waktunya tepatnya itu tidak didefinisikan, tidak definitif, enggak gitu. Makanya kemudian di malam-malam ganjil hanya dikasih kisi-kisinya aja ya. Malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Maka kita kemudian berusaha. Kalau nggak dapat di 21 gitu ya, mungkin 23. Kalau tidak ada di malam 25. Kalau tidak juga di malam 27 sampai malam 29. Nah itu awal Al-Quran diturunkan sekaligus, itu juga di malam Lailatul Qadar gitu. Nah baru dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz, Allah turunkan Al-Quran ke proses yang kedua, tahap yang kedua, yaitu secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. Awalnya yang diawali pada malam 17 Ramadan, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, bagaimana ia mendapatkan wahyu pertama kali dari malaikat Jibril alaihis salam dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah itulah proses diturunkannya Al-Quran. Dan proses yang pertama itu ternyata berbarengan dengan proses ditetapkannya takdir-takdir manusia. Maka kemudian setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati malam Nuzulul Quran. Nah kembali lagi ke tafsir Thabari, maka kemudian segala sesuatu takdir yang menimpa manusia gitu, dan yang terjadi di alam semesta itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz gitu. Nah kita berkenalan dengan siapa Imam Thabari. Imam Thabari adalah seorang tabi'in gitu ya, periodenya itu tidak terlalu jauh dari Rasulullah gitu ya. Dan Imam Thabari adalah seorang tabi'in yang pertama kali menghasilkan karya tafsir. Jadi kalau dibilang siapa atau tafsir apa yang pertama kali ada dalam Islam, yaitu tafsir Thabari gitu ya. Baru pasca tafsir Thabari itu muncul tafsir-tafsir yang sangat produktif, sangat banyak sekali. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir banyak ya. Tetapi yang paling pertama termasuk pertama itu adalah tafsir Imam Thabari. Secara basically, secara dasar, secara latar belakang keilmuan, Imam Thabari itu seorang sejarawan ya, sama seperti Ibnu Katsir gitu ya. Di dalam kitab yang lain, karya yang lain, Imam Thabari itu menulis buku judulnya Tarikh Al-Umam wal Muluk ya. Artinya sejarah kelompok-kelompok atau kafilah-kafilah
dan para rajanya gitu ya. Dan itu sejak Nabi Adam, periode Nabi Adam gitu ya, sampai Nabi Muhammad. Itu lengkap ditulis oleh seorang Imam Tabari gitu ya. Jadi informasi tentang sejarah itu lengkap sekali Imam Tabari gitu ya. Maka kemudian di antara karya yang lain adalah Imam Tabari menulis tafsir Tabari. Nah, ini terkait dengan tafsir Tabari. Nah, yang ketiga adalah tafsir Al-Misbah. Dan ini kebanggaan kita, kenapa? Karena ditulis oleh seorang penafsir dari Nusantara, yaitu Profesor Quraish Shihab ya. Ketika menafsirkan ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, saya bacakan tafsirnya. Takdir atau qadar adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini dari sisi kejadiannya dalam kadar dan ukuran tertentu serta pada tempat dan waktu tertentu. Nah, jadi bisa dibilang tafsir Al-Misbah itu adalah tafsir modern. Kenapa? Banyak Prof. Quraish Shihab itu kemudian menafsirkan ayat Al-Quran dan menghubungkannya dengan konteks modern gitu ya. Permasalahan-permasalahan modern itu coba dianalisa dan coba dikasih solusinya oleh Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya gitu ya. Tanpa kemudian harus meninggalkan keterangan para ulama sebelumnya gitu ya. Kebanyakan gitu ya, penafsir-penafsir modern itu dalam menafsirkan ayat Al-Quran kebanyakan itu meninggalkan itu pendapat-pendapat para ulama klasik gitu ya. Tetapi Prof. Quraish tidak. Prof. Quraish Shihab itu dalam memberikan solusi-solusi modern gitu ya, permasalahan kontemporer gitu ya, banyak tetap mengambil pendapat-pendapat para ulama klasik gitu ya. Nah, di sini uniknya tafsir Al-Misbah itu di sini ya. Sehingga kemudian tafsir Al-Misbah itu menjadi alternatif ketika kita ingin menjawab problem-problem kontemporer gitu, permasalahan-permasalahan modern, kita bisa merujuk ke tafsir Al-Misbah. Kenapa? Karena berdasarkan pendapat para ulama klasik gitu. Jadi pendapat ulama klasik digunakan untuk solusi permasalahan modern. Nah, Profesor Quraish Shihab banyak mengutip, salah satunya misalnya dari penafsir juga namanya Thahir Ibnu Ashir, Muhammad Thahir Ibnu Ashir, dikenal dengan Ibnu Ashur, bahwa setiap peristiwa yang terjadi mengandung 3 hal. Pertama, ada yang menjadikan. Kedua, ada sebab-sebab yang mengantar kejadiannya. Ketiga, ada tanda-tanda dan dampak-dampaknya. Jadi suatu peristiwa itu pasti ada 3 unsur ini gitu ya. Nah, ini dikutip oleh Profesor Quraish Shihab terkait dengan ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan kalau kita mau berbicara tentang bagaimana karakteristik berpikir orang-orang modern gitu ya, itu kan selalu kausalitas gitu ya, ada sebab dan ada akibat gitu ya. Orang-orang modern itu kan kebanyakan ya sudah meninggalkan mitos gitu ya, hal-hal yang mistis gitu ya, itu kan nggak diyakinin gitu ya. Maka kemudian bergeser ke cara berpikir yang kausalitas gitu ya, ada sebab pasti ada akibat. Nah, ini ditangkap oleh para ulama, oleh para penafsir untuk diterapkan dalam tafsirnya. Maka kemudian tafsir Ibnu Ashur ini termasuk yang tafsir yang birro'i ya, dengan logika, dan kemudian bisa mengantarkan atau memberikan solusi-solusi permasalahan modern. Nah, yang terakhir adalah apa bedanya antara takdir dengan sunnatullah gitu ya. Takdir mengandung unsur pemaksaan. Karena itu logika akal sulit menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada hukum-hukum yang dibentuk oleh qadar. Ini kalau takdir. Sedangkan sunnatullah objeknya adalah manusia yang sejak awal dikonstruk oleh Allah sebagai makhluk yang mukhtarin, artinya diberi kebebasan pilihan. Karena itu manusia bisa memilih untuk menyimpang dari aturan Allah
dalam maknanya sunnatullah, tentu dibarengi dengan konsekuensi yang telah diatur berdasarkan hukum kausalitas. Nah, sekarang kalau ada bencana gitu ya, banjir, longsor, menurut para jamaah ini takdir atau sunnatullah? Kalau lihat dari penjelasan ini, sunnatullah. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang menyebabkan banjir, yang menyebabkan longsor, yang menyebabkan gempa bumi mungkin beda ya. Banjir, longsor, kebanyakan itu tangan-tangan manusia. Ya, hutang dibabat gitu ya. Kemudian buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, maka itu masuk dalam kategori sunnatullah. Sebagai pendahuluan saya cukupkan dulu di sini. Saya kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas materinya terkait dengan takdir dalam Al-Quran. Baik para ayah dan juga jemaah masjid juga.